Pernahkah Anda cemburu melihat ibadah orang lain yang lebih giat? Nah, bagaimana ya Islam memandang rasa cemburu seperti ini, pemirsa? Rekan kami Dinal Apriansyah akan mengulasnya bersama Ustadz Ibnu Jarod Al-Jauhari dalam Bingkai Ramadan berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Bingkai Sumatera, kembali lagi bersama saya Dinal Apriansyah dalam Bingkai Ramadan. Pemirsa, pernahkah Anda cemburu dengan ibadah orang lain? Bagaimana Islam memandang rasa cemburu ini? Inilah yang akan kita bahas dalam Bingkai Ramadan kali ini bersama Ustadz kita, Ustadz Ibnu Jarod Al-Jauhari atau yang akrab disapa Uja. Halo Uja, Assalamualaikum, apa kabarnya? Halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat, Mas Dinal sehat? Alhamdulillah sehat Uja. Alhamdulillah. Uja, sebagai manusia nih Uja, Iya. yang tidak luput dari rasa yang namanya cemburu Uja terhadap orang lain. Bagaimana cemburu yang dibolehkan dalam Islam nih Uja? Alhamdulillah wa syukurillah, salatan wa salaman ala rasulillah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Cemburu yang dibolehkan di dalam Islam. Tentunya kalau bicara tentang cemburu, iri hati, dengki, itu semua segala penyakit hati yang ada di setiap insan manusia. Ada orang yang bisa menepisnya dan ada orang yang larut dalam penyakit tersebut. Nah, kita sebagai orang yang beriman tentunya menepis segala penyakit hati tersebut. Dan bagaimana cara menepisnya? Tentunya ada ilmu, ada cara yang Rasulullah, yang Islam juga menawarkan dan memberikan arahan di dalamnya. Pertama, dalam Quran surah An-Nisa ayat 32, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la tatamannaw ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'd. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah kamu iri hati. Ini petunjuk dari Tuhan kita. Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu. Ya, karena setiap orang itu rezekinya berbeda-beda. Setiap orang itu karunia yang Allah berikan itu berbeda-beda. Nah, bagaimana kita menyikapinya? Ada dengan rasa syukur atau dengan rasa iri hati dan cemburu. Nah, kaitannya dengan ibadah tadi misalnya, kalau masalah ibadah kita cemburu iri, ternyata di dalam Islam ini dibolehkan. Mana dalilnya? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan di dalam hadisnya. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, la hasad illa fitnatain. Tidak boleh iri hati, cemburu, dengki kecuali hanya pada dua tempat. Satu, kepada orang yang hartawan dermawan. Dia orang kaya nih, kekayaannya bisa menolong banyak orang. Kita iri nih, suatu saat aku pengen kayak dia. Ya Allah, ya Tuhan, mudah-mudahan nanti aku diberikan rezeki seperti itu, bisa juga menolong orang lain. Tanpa kita menginginkan rezeki itu, harta itu hilang dari orang yang kita cemburui. Yang kedua, yang dibolehkan kepada orang yang punya ilmu dan ilmunya bisa membuat dia lebih dekat kepada Tuhannya. Contoh tadi kaitannya dengan ibadah. Ya. Jadi kalau ada orang yang taat beribadah, kita cemburu, kita ingin bukan kita ingin menjatuhkannya, kemudian kita bilang so alim, bukan, tapi flashback kepada diri kita, ya Allah, aku juga pengen setaat dia, setakwa dia, sebaik dia, sesoleh dia. Nah Uja, saya pernah mendengar kisah seorang kaum Ansor yang menjadi penduduk surga dan membuat Abdullah bin Amr cemburu. Bisa ceritakan ke kita mengenai kisah ini Uja? Ya. Kisah ini dialami oleh salah seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang ketika kumpul berada di sebuah masjid. Rasulullah mengatakan begini, Mas Dinal dan kita semua. Itu kalian tunggu tuh, kalau bahasa kita nih. Tuh kalian tunggu tuh nanti ada calon penghuni surga. Ditunggu sama sahabat, siapa ini yang masuk? Kok nggak nimbul-nimbul? Ditunggu. Terakhirnya ada salah seseorang Ansor yang dia datang. Jadi orang Ansor itu orang Madinah. Dia datang, kemudian dalam hadis itu, dalam riwayat itu disebutkan dia sedang meninting terompah atau sendal.
Kemudian ini wajahnya baru selesai berwudu. Di janggutnya itu tetesan air wudu terlihat. Kemudian para sahabat ini ya sama seperti kita biasa. Kadang pertama melihat covernya dulu. Apa ini orangnya ya? Kok kayak nggak pantas gitu ya. Tapi itulah kita tak boleh melihat dari sisi luarnya saja. Sebelum kita, kata Rasulullah, nginap kita 3 hari 3 malam, tidur kita sama dia. Tentunya yang sejenis lah pula. Nah kemudian ketika itu sahabat Nabi ini yang penasaran, pengen tahu nih apa amal ibadah dia. Kenapa? Karena Rasulullah yang mengatakan, ini orang penghuni surga. Karena cuma dia yang masuk pada saat itu. Lantas dia minta izin, dia katakan, aku ingin nginap di rumahmu 3 hari 3 malam. Nah kebiasaan orang Arab yang baik itu sebelum 3 hari 3 malam dijamu Mas Dinal, paling pantang nanya siapa nama, apa tujuan, mau ngapain, sedang apa. Kalau kita kan terbalik. Belum lagi kawan duduk, kapan pulang, kita bilang kan. Tapi ini enggak. Dia lihat tiap malam itu ibadahnya biasa saja Mas Dinal. Tahajud biasa, baca Quran biasa, ke masjid ibadah biasa. Lantas dia mengatakan, kau ini salah seorang yang dikatakan Nabi penghuni surga. Apa amalanmu? Kulihat kau biasa saja beramal sebagaimana orang banyak beramal. Dia bilang gini, aku sebelum tidur, pertama, ku maafkan kesalahan orang-orang yang mendolimi aku. Dan yang kedua, aku tak pernah iri dengki terhadap karunia yang Allah berikan kepada orang lain yang belum Allah berikan kepadaku. Rupanya di hati semua Mas Dinal. Hatinya itu bersih. Sebelum tidur dia maafkan kesalahan orang. Sebelum tidur dia husnuzon kepada Allah Ta'ala. Wallahu a'lam. Ujah, bagaimana nih caranya agar cemburu itu bisa menjadi ladang pahala bagi kita semua? Tentunya tak bisa itu semudah membalikkan telapak tangan kecuali kita pasrah diri kepada Allah Ta'ala yang membolak-balikkan hati kita. Pertama, kita selalu baca doa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang membolak-balikkan hati, teguhkan hati kami terhadap agamamu. Luar biasa ya Ujah ya, topik kali ini Ujah. Pemirsa, demikian tadi bincang-bincang kita bersama Ujah hari ini. Semoga apa yang dikatakan tadi bermanfaat untuk kita semua. Selamat menjalankan ibadah puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian program Bingkai Sumatera. Saat ini pemirsa Anda juga bisa menyaksikan program unggulan Daai TV di platform Daai Plus yang bisa diunduh secara gratis. Dan saksikan konten inspiratif serta menenangkan hati dimanapun dan kapanpun. Tetap semangat menyebarkan kebaikan. Saya Wini Nenggolan pamit. Sampai jumpa.